Jadi teman-teman yang berbahagia, kadang-kadang yang nggak masuk akal itu kalau Allah udah bicara iman, beriman kepada Allah, punya masalah mikir malah jadi problem, punya masalah zikir malah jadi solusi. Itu yang dikatakan Nabi. Terus kita mau apa? Nabi yang bilang begitu kok. Makanya subhanallah ya teman-teman yang berbahagia, dalam zikir terdapat solusi. Apa Pak Ustadz beberapa keutamaan daripada zikir teman-teman? Kalau saya jelasin semua mah panjang, tapi kita ngambil keutamaan secara general. Yang pertama, zikir itu sebagai amalan terbaik di mata Allah. Amalan ringan yang paling baik di mata Allah itu zikir. Ya, Rasul bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Anak-anak ngapel kata Nabi, mau nggak kalian aku beritahu amalan yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum, dan lebih paling disukai oleh rajamu yaitu Allah. Wa arfa'iya fi darajatikum, derajatmu paling tinggi dengan amalan ini. Wa khairi lakum min infaqi dhahabi wa fiddati, dan itu amalan lebih mulia bahkan daripada bersedekah dengan emas maupun perak. Gila Pak, kita sedekah emas perak mana pernah, ya kan? Sedekah duit aja 1000 itu juga pilih yang paling jelek, lusuh kusut ya. Ini sedekah emas pun kalah. Wa khairi lakum min antalku aduwikum, bahkan lebih keren dibandingkan kamu bertemu dengan musuhmu. Fatadribu anaqahum, kau penggal kepalanya, artinya kau menang dalam peperangan. Wa qalu bala, sahabat berkata, iya Nabi, beri aku tahu amalan apa itu ya Rasulullah. Perhatiin jawaban Nabi, zikrullah, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Itulah amalan yang disebut Nabi sebagai amalan yang paling mulia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi jelas, yang pertama zikir sebagai amalan yang termulia dan paling enteng di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anti setan. Ini adalah amalan yang membuat setan paling takut dengan kita. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Zukhruf ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Rahman Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah, maka setan itu teman-teman akan menyesatkannya, dan maka setan itulah yang menjadi teman yang akan menyertainya. Jadi orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah akan menjadi teman syaitan. Artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau orang sudah gemar zikir, otomatis setan gak bakal suka sama kita. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, kenapa ya saya ini masih suka maksiat? Ya, kenapa masih suka maksiat? Karena antum gak rajin zikir. Coba antum rajin zikir. Belum pernah Ustaz ketemu orang berzina sambil berzikir. Berzina nih, subhanallah, sambil berzina, subhanallah. Belum pernah lihat ada orang main judi, la ilaha illallah. Belum pernah. Ya, kenapa? Karena zikir itu anti setan. Artinya kalau nggak pengen dideketin setan, zikir. Makanya kalau ada cewek cantik ngodain gitu, bang mampir bang, nggak, gratis bang, malam ini free just for you. Gratis, gini, astagfirullah, gratis loh bang, Rabbal baraya, dibukain pahanya, inna lillahi, jangan ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, zikir, maka anti zikir, anti syaitan, itu benar-benar. Makanya Allah katakan, siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, kami akan menemankan dianya dengan setan, dan setan akan menjadi sahabat setianya. Lawan katanya, berarti kalau kita rajin zikir, setan akan kabur. Makanya kalau punya masalah, yang pertama kali di otak kita bukan mikir tapi zikir. Kenapa? Kalau antum punya masalah, antum mikir, berarti otak antum diisi sama siapa masih? Kalau belum zikir berarti ada siapa di situ? Ada setan. Ya kan? Tapi kenapa kita punya masalah? Kita zikir dulu baru mikir, bukan mikir dulu baru zikir. Kalau antum mikir baru zikir, berarti pikiran antum tadi masih kerasukan oleh syaitan. Tapi kalau antum sekalian ini perhatiin, zikir dulu, ketika dapat musibah istighfar, astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Pikiran bening bersih baru mulai mikir. Nah pada saat itulah syaitan akan hilang dari kita. Jadi pikiran yang muncul di otak kita otomatis adalah pikiran yang muncul dari ilham yang diberikan Allah kepada kita. Jelas ya. Kemudian berikutnya yang ketiga sebagai penenang hati. Ya, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ala inna likulli shay'in saqalah. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu ada deterjennya. Segala sesuatu ada deterjennya. Baju punya deterjen, tekel punya pembersih, ya kan? Sampai tembok pun ada pembersihnya. Ya, Masya Allah. Ala inna likulli shay'in saqalah wa inna saqalatal qulubi zikrullah. Dan yang menjadi pembersih dari hatimu kata Nabi adalah zikir kepada Allah. Hanya dikatakan di dalam Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hatimu akan tentram. Cuman gini teman-teman, ngejelasin gini nih susah. Kenapa? Karena rasa tatma'in, tentram itu kan rasa, dan rasa itu susah diomongin. Sama kayak Ustadz ngomong, ditanya orang, Tat gimana rasanya makan kepiting bakar? Coba saya ngomongnya gimana? Enak banget. Ya gitu aja paling, tapi kalian masih bingung enaknya di mana, apanya yang buat enak, susah dijelasin. Rasa itu nggak bisa dijelasin. Gimana Tat rasanya ceramah di depan orang yang bermain HP? Itu susah ngejelasinnya gitu, nggak bisa. Ya ini ceritanya, nggak usah melotot gitulah, biasa aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, rasa. Kamu udah nikah? Belum. Ustadz udah nikah? Udah. Rasanya gimana Tat? Wah susah itu ngabarinnya. Iya, karena rasa itu nggak bisa dikabarin. Sama orang berzikir, hatimu tenang. Mana rasanya? Makanya dikerjain dulu baru kalian bisa mengerti. Ya, coba praktekin. Kalau lagi punya masalah, duduk, ya, duduk. Subhanallah. Yang pelan, sambil dibayangin kebesaran Allah. Walhamdulillah. Ya Allah, semua puji ini milikmu. Kita mah kecil, nggak ada apa-apanya. Kalaupun Agus Khairul Huda dipuji manusia, yang dipuji Allah. Loh iya toh, betapa gantengnya kamu. Itu bukan pujian buat Anda, itu pujian buat Allah yang menciptakan kegantengan seperti itu. Betapa kayanya kamu, bukan itu pujian buat kita. Segala puji bagi Allah, Allah yang ngayain kita. Wala ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah, itu nggak ada. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ada waktu Ustadz di salah satu museum di kota Madinah, waktu itu datang ke situ. Jadi ada sebuah ruangan bagus tuh. Jadi kita itu seakan-akan berdiri di ruangan itu, layar ini kayak kita menghadap sebuah benda. Kemudian kita ditarik. Jadi seakan-akan kita sih tetap aja nggak berubah ya. Tapi seakan-akan kita ditarik naik ke atas. Jadi benda yang besar tadi mengecil. Akhirnya yang kelihatan apa? Peta dunia ketarik lagi terus ke atas. Apa yang terjadi? Ketarik, tinggal bumi yang bundar, ketarik lagi terus ke atas, kelihatanlah seluruh planet-planet yang ada, ketarik lagi terus ke atas. Apa yang terjadi teman-teman? Masya Allah, seluruh jagat raya itu tidak lebih seperti serpian debu yang berterbangan. Kita baru ngelihat dari sisi itu. Mohon maaf, gimana Allah? Ya, kalau kita berbicara sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang mampu nyampe ke langit satunya Allah, sedangkan Allah punya 7 langit, teman-teman, sab'us samawat. Kira-kira Allah ngelihat kita tuh gimana kecilnya? Itu yang dimaksudkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari situ hati kita menjadi tentram. Bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka hati kita pun menjadi tenang dan menjadi tentram, ya. Maka berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah, konsep zikir terbagi menjadi 3. Apa Pak Ustadz? Yang pertama namanya az-zikru bil akli. Jadi zikir itu letaknya ada di hati, tapi
apa namanya supportnya itu ada 3. Yang pertama bil akli dengan akal, yang kedua bil lisan dengan mulut, dan yang ketiga bil fi'li dengan pekerjaan.